Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita sampaikan tentang bagaimana adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, setelah bersiwak dan berwudu, kita hendaknya duduk di tempat yang sepi, tenang, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, seraya menghadap kiblat. Kemudian dengan penuh konsentrasi dan khusyuk kita membaca Al-Quran dengan perasaan seolah-olah sedang memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengerti maknanya, sebaiknya kita membacanya dengan tadabbur dan tafakkur. Lalu apabila menemui ayat-ayat rahmat dan janji-janji, hendaknya kita berdoa untuk mengharap ampunan dan rahmat Allah. Apabila menjumpai ayat-ayat azab dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita meminta perlindungan kepadanya, karena tidak ada yang bisa dimintai perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita menemukan ayat tentang kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah Subhanallah. Dan apabila kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita berusaha menangis. Wa anaddu halatil gharami limughram syakhwal hawa bil mudma'il muhraqi. Puncak kelezatan orang yang sedang bercinta adalah mengadukan rasa cintanya dengan derayan air mata. Jika tidak bermaksud untuk menghafal Al-Quran, maka jangan membacanya terlalu cepat. Hendaknya kita meletakkan Al-Quran di atas bangku, bantal, meja, atau di tempat yang tinggi. Di tengah membaca Al-Quran, jangan berbicara dengan siapapun. Apabila ada keperluan berbicara ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaklah kita menutupnya terlebih dahulu. Selesai berbicara, kita mengawali lagi dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika orang-orang di sekeliling kita sedang sibuk dalam pekerjaan mereka, sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan suara lirih. Apabila tidak, lebih utama membacanya dengan suara keras. Para ulama telah menulis ada 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniah dalam membaca Al-Quran. Adab lahiriah: yang pertama, membacanya dengan penuh hormat, memiliki wudhu dan duduk menghadap kiblat. Kedua, tidak membacanya terlalu cepat, tetapi membacanya dengan tajwid dan tartil. Ketiga, berusaha menangis atau pura-pura menangis. Keempat, memenuhi hak ayat-ayat azab dan rahmat sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Kelima, jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membacanya dengan suara lirih. Jika tidak, sebaiknya membaca dengan suara yang keras. Kemudian yang keenam, bacalah dengan suara dan lagu yang bagus, karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara dan lagu yang bagus. Adab batiniyah: yang pertama, mengagungkan Al-Quran di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi. Yang kedua, menghadirkan dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya, karena Al-Quran adalah kalamnya. Yang ketiga, membersihkan hati dari rasa was-was dan ragu. Kemudian yang keempat,
membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang membaca ayat In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118. Suatu malam Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih membaca satu ayat dari surat Yasin dan mengulang-ulangnya hingga tiba waktu subuh. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Yasin ayat 59. Kemudian yang kelima, hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya, apabila membaca ayat-ayat rahmat, hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. Sebaliknya, ketika kita membaca ayat-ayat azab, hati kita hendaknya merasa takut. Yang keenam, telinga benar-benar ditawajuhkan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sedang berbicara dengan kita dan kita sedang mendengarkannya. Ada masalah yang penting, yaitu menghafal beberapa ayat Al-Quran untuk dapat menunaikan sholat hukumnya fardu ain, sedangkan menghafal seluruh ayat Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada seorang pun yang hafiz Al-Quran, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mula Ali Qari rahmatullah alaih meriwayatkan dari Az-Zarkashi rahmatullah alaih bahwa ia berkata, jika dalam satu kampung atau kota tidak ada seorang pun penduduknya yang hafal Al-Quran, maka semua penduduk kampung itu berdosa. Pada zaman yang penuh kegelapan dan kejahilan ini, telah banyak kesesatan yang menyebar dalam diri kita sebagai kaum muslimin dalam urusan agama. Bahkan ada pendapat umum bahwa menghafal Al-Quran merupakan perbuatan sia-sia. Menghafal kata-kata yang sama sekali tidak dipahami maksudnya dianggap sebagai perbuatan bodoh. Menghafal Al-Quran dianggap merusak pikiran dan membuang-buang waktu. Seandainya kemerosotan agama hanya dalam hal ini saja, tentu akan dijelaskan dengan rincian penanganannya. Tetapi kemerosotan telah melanda di segala bidang. Pemikiran-pemikiran umat telah mengarah kepada kebatilan. Apa yang mesti kita tangisi dan apa yang harus kita adukan? Fa'ilallahil mustaqal wallahul musta'an. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami mengadu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami meminta pertolongan.